two sides. Ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Oke teman-teman semua, kali ini gue akan membahas lagi tentang yang kemarin rame banget orang-orang pada menangis bombay karena melihat Pak Prabowo seperti diserang dalam debat Capres kemarin. Nah, akhirnya terjawab sudah. Di mana justru Pak Prabowo sudah berpidato di depan umum dan lagi-lagi mengulangi yang kemarin ya. Beliau menyindir lagi tentang pernyataan Pak Anies dan di sini lagi-lagi Pak Prabowo mengatakan hal yang tidak pantas dikatakan oleh calon presiden. Tentu hal itu sama saja meng-attack dirinya sendiri ya, di mana orang-orang sudah bersimpati kepada Pak Prabowo, sudah benar nih arahnya. Yang mana isu Pak Prabowo dikeroyok dalam debat sehingga banyak membuat netizen menangis dan membuat video diupload ke TikTok, rame FYP semua tuh ya. Tentu hal itu membuat banyak warga simpatik, tapi nyatanya justru keluar lagi video dari Pak Prabowo yang mengatakan kata-kata yang cukup kasar ya menurut gua pribadi ya, walaupun di situ konteksnya mungkin Pak Prabowo bercanda, tapi ya tetap saja ya ini dilihat banyak orang. Tentu masyarakat mengingat kembali tentang etik ya, dimana waktu itu Pak Prabowo mengatakan etik-etik endasmu dan Pak Anies mengatakan etik itu berawal dari kepala. Kalau kepalanya sudah tak beretik maka bawahannya pun mengikutinya. Oke teman-teman semua, langsung saja ya kita lihat videonya. Ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Kalau dari ente mah memang gue pikirin. Pandai aku bohong-bohongan, tak pandai aku omon-omon kosong. Tentu ini menurut gua pribadi sih ini sangat disayangkan ya, karena jika berdebat itu kan kita kan menganggap musuh itu teman berpikir ya. Jadi jangan terlalu baper dan harusnya di debat itu pula lah tempat kita membalas, dan setelah keluar dari debat ya sudah tidak perlu dibawa kemana-mana yang akhirnya malah justru viral lagi dan menurunkan elektabilitas Pak Prabowo sendiri ya. Oke, coba kita lihat sekarang ya jawaban dari para netizen. Ini dia videonya. Habis endasmu terbitlah goblok. Aduh, biasa banget deh. Habis kalah debat, luapinya di depan para pendukungnya sendiri. Ntar viral lagi, ntar cari lagi yang rekam. Bentar. Yang dia katain goblok itu yang buka data tanah dia di debat tahun 2019 ya? Iya gak sih? Oh bukan ya? Pantas saja pendukungnya teriak-teriak bangsat pas acara debat kemarin. Lah yang dia dukung aja kayak gini, gak heran sih ya. Abis debat nih, narasi pendukungnya playing victim banget. Sampai nangis-nangis segala. Woi, yang lu tangisin itu orang kaya. Nasib lu tetap gitu-gitu aja kalaupun dia jadi lurah. Mikir pakai utang. Masa ketipu terus setiap 5 tahun? Dah lah. Wah, Bapak itu udah bener Pak. Bapak udah bener. Udah gerak-gerakin netizen untuk nangis-nangis. Itu udah bisa ngambil simpati Gen Z. Aduh, kenapa sekarang ngomong kasar lagi sih Pak? Goblok. Aduh, maksudnya gini Pak. Aduh, kasihan. Ini istilahnya pejabat tingginya udah turun gunung nih, Pak Erick Thohir. Kemudian influencernya yang paling puncak ini, paling top nih udah turun gunung nih. Siapa namanya? Raffi Ahmad. Ini udah turun gunung semua. Bahkan Pak Deddy Corbuzier ini juga udah turun gunung, udah bagian story Pak Prabowo, kasihan. Maksudnya bukan apa-apa Pak. Aku cuma gini Pak, kasihan mbak-mbak atau semua emas-emas yang udah nangis-nangis di TikTok gini kan. Maksudnya gitu. Itu udah bagus.
ngambil simpati masyarakat itu udah bagus, nangis-nangis kayak gitu yang dari oke gas kemudian ke lagu sedih itu apa namanya suatu manuver yang luar biasa itu, dari oke gas langsung belok ke sedih. Wow, jadi pertama semangat terus tiba-tiba ku menangis, itu udah bagus banget, itu simpatinya udah tinggi itu ya. Saya bakal pusing lagi pendukung Bapak. Nanti bukan hanya nangis lagi Pak, nanti mereka guling-guling di lumpur nih bisa-bisa nih. Dia pintar atau goblok sih? Mendengar perkataan Prabowo di video tadi, sangat disayangkan bahwa Prabowo Subianto tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa orang yang dia pertanyakan sebagai pintar atau goblok itu. Tapi dari sejarah dan rekam jejak digital, maka tersangkanya si pintar atau si goblok ini hanya ada 3 kemungkinannya, yaitu Presiden berkuasa Joko Widodo, calon Presiden 2024 Anies Baswedan, atau dua-duanya. Ya, karena hanya beliau berdua yang pernah mempertanyakan mengenai masalah tanah ratusan ribu hektar yang dimiliki Prabowo di mana-mana. Dan baik Jokowi dan Anies Baswedan, keduanya mempertanyakan masalah tanah itu di dalam acara debat presiden pada 2019 dan di 7 Januari 2024 kemarin. Jadi, sampai Prabowo memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai siapa yang dia maksud pintar atau goblok, maka kita sebagai rakyat akan menilai sendiri siapa yang pintar dan siapa yang goblok. Selanjutnya, video di awal tadi juga merupakan bukti bahwa sangkaan sebagian netizen yang mengatakan kalau Prabowo menangis di acara debat Capres adalah salah besar. Buat para netizen yang sudah membuat konten menangisi Prabowo, entah sukarela atau karena apa, coba kalian lihat lagi video di awal tadi dan coba dipikir lagi, apakah begitu ciri-ciri orang yang akan menangis hanya karena kalah debat? Nggak mungkin lah. Prabowo itu pensiunan TNI berpangkat Letnan Jenderal. Beliau adalah salah satu TNI kita yang menumpas Fretilin dan menangkap Sanana Gusmao di Timur-Timur dulu. Apa mungkin sosok seperti itu menangis hanya karena kalah debat? Jadi menurut gue, ekspresi wajah Prabowo yang kalian lihat itu lebih cocok kalau dibilang setengah mati menahan amarah dari meledak, ketimbang dinilai sebagai ekspresi sedih. Tapi apakah sedih atau menahan ledakan amarah pun hanya Prabowo sendiri juga yang bisa menjawabnya. Jadi untuk memperjelas siapa yang bodoh, siapa yang pintar, dan apakah Prabowo menangis atau menahan amarah, semuanya hanya Prabowo sendiri yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti dari video di awal tadi adalah bahwa Prabowo dan juga para pendukungnya sepertinya mereka tidak begitu paham mengenai nilai etika. Salam semangat antitesa 24. Ya, terima kasih ya Bang. Dari sini kita bisa melihat ya, dan kita juga bisa mengerti gitu ya, bahwasanya memang benar nih, dari awal gue berpikir kalau siapa nih yang dikatakan goblok ini, Pak Jokowi atau Pak Anies? Soalnya memang yang pertama mencetuskan pertanyaan itu kan Pak Jokowi ya. Aduh, dan ini nanti ada videonya juga nih, lucu nih. Nah terus yang kedua ini sebagai tamparan juga untuk mereka yang kemarin pada nangis kan. Dari awal udah banyak tuh yang ngomong, ngapain sih lu nangisin orang kaya. Dan Pak Prabowo itu jenderal lu, TNI lu, gak mungkin lah debat gitu doang terus sedih kan. Enggak, gue tahu betul lah Pak Prabowo itu orangnya tegas, mantap lah pokoknya lah. Jadi kalau misalnya di framing jadi sedih dan nangis itu memang lucu jatuhnya. Dan terbukti lagi di video yang terbaru ini ya, Pak Prabowo mengatakan goblok gitu. Aduh. Ya jadi tambah tidak berarti nangis kalian itu ya. Nah, oke teman-teman, nanti di sini juga ada ya jawaban dari Pak Anies. Coba kita lanjutkan videonya. Yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Jadi jumlah lahan yang saya sebutkan di dalam debat kemarin itu mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Jadi datanya kami mengutip Pak Jokowi.
Ya itu ya, Pak Andi sendiri mengatakan kalau dia mengutip kata-kata dari Pak Jokowi. Jadi, wah ini malah jadi serangan balik ya untuk Pak Prabowo sendiri ya. Oke, ini video yang terakhir ya teman-teman semua. Ini video dari netizen yang untuk mengingatkan kita juga ya untuk sadar diri lah. Kita itu tidak perlu terlalu berlebihan untuk membela salah satu paslon ya. Dan pasangan calon presiden kita ini ya semuanya adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang memang hebat lah ya, yang pasti lebih hebat dari kita ya. Jadi kita tidak perlu terlalu berlebihan. Kita pilih saja, kita berikan fakta-fakta yang benar untuk nantinya masyarakat bisa memilih yang terbaik untuk jadi presiden. Kita lihat videonya. Jadi gue mau kasih tahu nih, gue mah gak peduli sama 03, bahas 02. Kenapa sih gue kayaknya kritis banget sama 02 nih, secara gitu ya. Yang pertama, gue gak suka proses pemilihan cawapres yang menerobos hukum. Belum jadi apa-apa udah nerobos hukum. Pertama. Kedua, nggak jauh-jauhnya dari gelagat ngomongnya, pidatonya kayak bapaknya. Gue mau tanya bapaknya, selama di pemerintah ada nggak undang-undang yang dibikin yang menguntungkan rakyat? Nggak ada sama sekali. Apa sih pengumuman presiden? Tengah malam jam 12, BBM naik, tengah malam jam 12, listrik naik, tengah malam jam 12. Apa yang mau dibanggain? Yang kedua, karena gue benci sama Pak Prabowo. Dulu gue Pak Prabowo, cuma setelah gue ngeliat begitu banyak pengkhianatan oleh Pak Prabowo, kayaknya belum jadi apa-apa aja udah ngianatin gitu. Dulu Pak Prabowo nggak suka bagi-bagi duit ke rakyat, ke pendukungnya, malah rakyat yang sumbangan saweran buat kampanye Pak Prabowo. Sama yang dilakuin sekarang nih, masyarakat kampanye pakai karung bekas buat Anies sama. Tapi apa yang dilakuin Pak Prabowo? Ngianatin dengan cara apa? Bergabung sama Jokowi. Sekian banyaknya perjuangan rakyat disia-siain. Sekian banyak nyawa dan luka-luka di gedung Bawaslu karena mempertaruhkan dan memperjuangkan dia jadi presiden. Sekarang dianggap, dibahas juga enggak. Sekarang ijtima ulama aja yang sekelas ulama dikhianatin. Sekarang nggak dianggap, pakai ngomong saya nggak butuh dukungan ulama. Gila nggak lu? Belum jadi apa-apa itu. Yang logis-logis aja lah. Satu, anak nih, anak ulama rakyat. Yang dua, tukang melanggar lampu merah lah ibaratnya. Coba masih mau milih, kalau masih nggak waras, sumpah. Gue nggak tahu di mana cara pikir lu kalau kayak gitu. Sebenernya gue males banget bahas-bahas tentang politik, tapi kayaknya gue harus buka suara deh. Jadi kayak gini, banyak orang yang bilang hoax gara-gara bete nih, buzzer-buzzer tolol. Ngerti nggak? Yang nyesatin yang bakal ada potensi ribut satu sama lain dan akhirnya hubungannya jadi nggak baik gitu. Menurut gue gini. Yang pertama yang gue bahas itu tentang debat pilpres kemarin. Menurut gue, di yang namanya debat pilpres, ngerti nggak? Saling serang satu sama lain itu biasa, ngerti nggak? Lu lihat Donald Trump melawan Hillary Clinton, itu saling serang satu sama lain. It's okay, nggak jadi masalah. Jadi jangan bawa-bawa perasaan, yang diserang itu data. Itu yang pertama. Yang kedua, stop untuk provokasi dengan narasi-narasi yang satu tersakiti akibat pengkhianatan. It's politik, boy. Hari ini ngomong A, besok jadi B, itu biasa, ngerti nggak? Di politik itu biasa, nggak ada yang namanya musuh abadi, nggak ada yang namanya teman sejati, ngerti nggak lo? Hari ini berteman, besok jadi musuh tuh biasa banget di politik. Nggak usah lu bawa-bawa kayak seolah-olah ini tuh apa ya, persahabatan yang dari kecil sampai gede bersama-sama gitu terus dihianatin. Enggak coy, ini politik. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang sesuai dengan kepentingannya, itulah orang-orang yang nanti diambil gitu. Ngerti nggak? Diambil, dijadiin orang yang sejalan sama dia. Ini biasa, ngerti nggak lo? Jadi lu jangan terbawa arus untuk ikut-ikutan terprovokasi sama buzzer-buzzer tolol yang bikin narasi ini ribut, itu ribut, ini ribut, itu ribut. Menurut gua, tiga-tiganya adalah calon terbaik. Kita itu memilih yang paling sedikit potensi keburukannya dan yang paling sedikit potensi kehancurannya ketika dia memimpin, ngerti nggak lo? Jadi negeri ini tuh yang paling sedikit potensi kehancurannya dipimpin oleh siapa? Ngerti nggak? Bukan cari yang terbaik, bukan nabi, semua punya jejak rekam yang buruk, punya dosa semua juga, ngerti nggak lo? Yang tolol, lu ribut-ribut terus gara-gara masalah politik. Dikit-dikit ini nyerang ini, ini nyerang itu, ngerti nggak? Lu kemakan sama tim kampanye pilpres yang goblok, gak peduli orang mau hubungannya jadi rusak, jadi jelek.
Jangan terlalu ngabisin energi untuk hal-hal kayak gini. Saran gue, jangan terlalu ngabisin energi untuk hal-hal kayak gini. It's stupid. Oke, mantap Bang. Ya, ini untuk para milenial dan Gen Z ya. Jadi intinya kita itu harus berpikir cerdas, harus mengungkapkan fakta-fakta saja, jangan sampai kita termakan hoax juga, dan juga jangan sampai kita termakan arahan-arahan yang tidak jelas sehingga membuat pertengkaran di lingkungan kita sendiri, ya kan, sama teman sendiri atau sama apa gitu, enggak juga. Yang intinya jika kita memilih dan kita yakin dengan salah satu pasangan paslon, ya kita ungkapkan fakta-fakta saja gitu ya, sehingga membuat orang lain yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti gitu ya. Oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya videonya, cukup untuk membuat kita semua lebih tahu ya kan. Dan tentunya menjadikan kita nantinya bisa memilih yang terbaik dari salah satu 3 pasangan calon presiden. Oke deh, jangan lupa juga untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini, berikan kritikan ya, apa aja lah terserah kalian. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.